Demi satu kota suci, para penguasa Eropa bersatu untuk memadamkan satu cahaya. Inggris mengirim sang predator, Richard si Hati Singa. Jerman mengerahkan Kaisar Barbarossa. Prancis bersama ribuan ksatria Templar ikut mengepung. Di balik tembok Yerusalem, Baldwin IV si Raja Kusta menyusun strategi dari atas tandu. Sementara Reynald de Chatillon menunggu kesempatan menumpahkan darah Muslim. Mereka bersekutu demi satu tujuan, meruntuhkan kedaulatan Islam. Sangat yakin dunia telah berada di pihak mereka. Namun tanpa sadar, mereka justru telah membangkitkan badai yang tak terhentikan. Seorang pemimpin yang tidak hanya mematahkan pedang lawan, tapi menaklukkan hati musuhnya. Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Bagaimana satu orang mampu bertahan melawan dunia dan tetap menjaga kemanusiaannya? Inilah kisah Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dahulu kala, di sebuah sudut kota Baghdad yang riuh, suara ketukan palu dan pahat menjadi ritme yang tak terputus. Di dalam salah satu bengkel itu, seorang tukang kayu tua memahat kayu-kayu dengan jemari yang terlatih di penghujung usianya. Ia tampak menyelesaikan mahakarya terbaiknya, sebuah mimbar, dibuat dari kenari terbaik, dihiasi ukiran mutiara yang berkilauan. Setiap mata yang memandangnya terpaku. Orang-orang yang berdiri mematung di ambang pintu sangat terpukau oleh keindahan mimbar yang tak pernah mereka lihat sebelumnya. Juallah pada kami, bisik mereka. Biar kami membawanya ke masjid-masjid megah di negeri kami. Ketika para bangsawan Baghdad bergiliran menawarkan harga tinggi untuk memilikinya, sang tukang kayu hanya menggeleng. Ia berkata dengan tenang, "Tidak, mimbar ini bukan untuk dijual. Aku membuat ini hanya untuk diletakkan di satu tempat, Masjid Al-Aqsa." Para pengunjung saling pandang penuh keraguan. Tapi Yerusalem telah dikuasai dan berada di bawah pendudukan tentara salib, kata salah satu dari mereka. Yerusalem saat itu adalah benteng baja yang tak tertembus, dikuasai oleh tentara salib selama puluhan tahun. Bagaimana mungkin, sahut yang lain. Tanpa goyah, tukang kayu itu menjawab, "Aku hanya seorang tukang kayu. Hanya inilah yang bisa kulakukan, membuat mimbar. Entah akan terpakai atau tidak, biarlah takdir yang bekerja dan melahirkan jiwa pemberani yang akan menaklukkan Yerusalem dan menempatkan mimbar ini pada tempatnya." Kisah tentang mimbar itu tersebar seperti angin kencang. Saat itu memang benar, masa-masa sulit bagi umat Islam. Yerusalem dikuasai musuh. Kaum Salibis mendapat dukungan penuh dari Eropa. Kekaisaran Seljuk runtuh. Negara-negara Islam saling berkelahi. Di Mesir, dinasti Fatimiyah merapuh dari dalam. Harapan seolah menjadi barang mewah yang tak bisa terjangkau. Namun di antara kerumunan yang hanya bisa mengagumi keindahan ukiran sang pengrajin, ada seorang anak laki-laki. Usianya baru 7 atau 8 tahun. Berbeda dari yang lain, ia tidak tertarik pada ukiran mutiaranya. Ia hanya menatap mata sang tukang kayu, menyerap setiap visi dan tekad kuat pria tua itu. 40 tahun kemudian, mimbar yang diukir dengan doa itu akhirnya berdiri kokoh di tempatnya, di Masjid Al-Aqsa, dan kelak dunia mengenal nama anak itu sebagai Salahuddin Al-Ayyubi. Mari kita mengenal sosoknya lebih dalam. Nama aslinya adalah Yusuf, namun sejarah mencatatnya sebagai Salahuddin yang lahir di Baghdad pada tahun 1138 Masehi. Darah Kurdi mengalir deras dari ayahnya dan darah Turki dari ibunya. Ia tumbuh bukan hanya sebagai prajurit, tapi juga sebagai cendekiawan. Jiwanya dibentuk oleh ketenangan perpustakaan dan keheningan masjid. Di bawah asuhan Nuruddin Zengi, sang pemimpin yang adil, Yusuf tidak tumbuh sebagai mesin perang yang haus darah. Ia tumbuh menjadi pemuda cendekiawan yang mencintai ilmu fiqih, logika, hingga filsafat. Perpaduan yang langka antara agama, ilmu, dan etika beradu pada dirinya. Kelulusannya dari Universitas Hadis di Damaskus membuktikan bahwa pendidikan lebih dari segalanya. Lalu bagaimanakah takdir bekerja dan menuntun langkahnya sehingga bertransformasi menjadi perisai terdepan bagi seluruh dunia Muslim dan mengubah wajah Timur Tengah menjadi seperti sekarang? Mungkin inilah rahasianya.